Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Maulidia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Saiful, matkul perkembangan peserta didik. Yang pertama, definisi perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerja. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak berpikir, bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka pelajari. Jadi, anak-anak ini akan memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan beberapa pengalaman yang telah dilalui sejak ia lahir. Nah, otak manusia juga akan dibangun dari waktu ke waktu, sehingga setiap pengalaman yang telah dilalui akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Lanjut, next slide berikutnya yaitu karakteristik, kemampuan, proses, dan keterampilan kognitif. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memperoleh informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Uraian berikut menjelaskan beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya seperti persepsi, memori, dan atensi. Nah, berikut ini ada beberapa konsep tentang kemampuan kognitif anak yang terkait perkembangan proses kognitifnya, seperti 1. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Yang kedua, memori atau ingatan adalah sistem kognitif manusia yang mempunyai fungsi menyimpan informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, atensi merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Parkin tahun 2000. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif anak ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spurrier berpendapat bahwa inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Ada lagi yang kedua, faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsi-fungsi masing-masing. Kematangannya berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalendernya. Yang keempat, ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, pengaruh alam sekitar, sehingga manusia berbuat inteligen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri.
Yang kelima, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang keenam, faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keluasan manusia untuk berpikir divergent, menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Next slide. Implikasi perkembangan proses dan keterampilan kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini akan dikemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Yang pertama, ajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. Yang ketiga, gunakan media dan teknologi secara efektif sebagai dari pengajaran di kelas. Yang keempat, ubah lingkungan fisik dengan mengubah tata ruang, model tempat duduk atau berpindah pada suatu setting berbeda. Yang kelima, hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam. Yang keenam, bantu peserta didik menata informasi yang akan dimasukkan ke dalam memori, serta memahami dan mengombinasikan informasi. Yang ketujuh, latih peserta didik menggunakan strategi mnemonik. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.